Halo semua, baik lagi bersama saya Rafatan. Dan sekarang kita masuk ke segmen auto update. Nah, udah lama nih nggak bikin video auto update nih. Nah, kali ini temanya unik banget nih. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih tempat yang cukup unik, yaitu namanya tuh Ministry Pariurtaman. Nah, jadi lokasinya memang di Pariurtaman, salah satu tempat wisata, tempat banyak bule tinggal nginap di sini begitu. Pokoknya salah satu tempat pusat pariwisata yang terkenal di Yogyakarta begitulah. Nah, di Ministry ini dia ada dua fungsi, yaitu sebagai burjo dan sebagai homestay, sebagai tempat penginapan juga begitu. Nah, bicara soal burjo, walaupun ini sebagai burjo tapi tempatnya sangat modern sekali ya. Dan makanannya pun juga ya sederhana ya, khas burjo, ada mie instan, ada teh manis sampai kue tiaw seperti ini. Tapi lihat aja nih makanannya ini. Makanan minumannya itu walaupun sederhana tapi tetap disajikan dengan cukup menarik ya. Nah, baik lagi ke auto update ini, kita akan membahas seputar 5 mobil baru yang akan hadir di tahun 2021. Nah, sebenarnya di tahun depan 2021 nanti itu masih banyak mobil baru yang akan launching di tahun tersebut. Tetapi kita akan membahas 5 mobil baru yang paling banyak ditunggu di tahun 2021. Nah, mau seperti apa videonya? Kita simak videonya. Nah, yang pertama ini adalah datang dari 2 brand mobil terlaris di Indonesia, yaitu Toyota dan Daihatsu. Di mana di tahun depan, Toyota dan Daihatsu akan mengeluarkan MPV terbaru yang dianggap sebagai penerus dari Avanza dan Xenia. Nah, yang menariknya, MPV ini menggunakan platform dari DNGA, yaitu Daihatsu New Global Architecture. Jadi, ini kurang lebih seperti TNGA-nya Toyota, tetapi dibuat khusus untuk mobil kompak untuk negara berkembang, masuk juga ke Jepang, yang dibuat oleh Daihatsu. Nah, yang menariknya lagi, selain platform yang baru, ini MPV terbaru dari Toyota Daihatsu ini juga sangat berbeda dengan Avanza dan Xenia. Kenapa? Karena dia ini menggunakan penggeraknya itu front wheel drive atau penggerak roda depan. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan Avanza Xenia yang menggunakan rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Dan juga sasis sendiri dia akan menggunakan 100% full monocoque. Ya, kalau Avanza Xenia kan dia kan unibody gabung antara monocoque sama leather frame. Nah, memang untuk sampai saat ini ya belum ada bocoran mengenai fitur-fiturnya, apakah fiturnya bakal secanggih mobil di atasnya, termasuk fitur safety segala macam. Tetapi yang jelas kemungkinan besar kabarnya sih ya, MPV baru ini dia akan menggunakan mesin baru, yaitu 1000 cc turbo yang juga dipakai oleh Daihatsu Rocky dan Toyota Race, dan juga Daihatsu Tor yang di Jepang. Jadi ini adalah mesin-mesin baru, dan kalau benar yang bocoran ini mungkin akan menjadi MPV pertama di Indonesia yang menggunakan mesin turbo, khususnya yang di kelas low MPV ya, kayak misalkan Avanza, Xpander, dan sebagainya. Dan selain itu juga kabarnya lagi, MPV ini juga menggunakan mesin hybrid ya. Walaupun belum diketahui hybridnya seperti apa, tapi setidaknya ini akan menjadi pelopor nih bahwa ada MPV dari Toyota Daihatsu yang berteknologi hybrid. Ya katanya sih mungkin teknologi hybrid itu seperti kayak Toyota begitu. Nah, oh ya aku lupa ingat bahwa desainnya sendiri ini kemungkinan besar akan mengambil dari desainnya Daihatsu DN Multi-6 yang ditampilkan pertama kali di Gias 2017 ya. Bahkan sempat ada bocoran desain wujud asli dari versi produksinya itu kurang lebih memang desain itu seperti DN Multi-6 ya. Jadi memang kalau kalian lihat memang desain garis sampingnya itu terutama ya, itu masih ada bau seperti Avanza Xenia, tapi dia punya panjang, dimensi, lebar, dan tingginya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Avanza dan Xenia. Nah, untuk harganya sendiri kemungkinan yang pasti ya dengan platform baru dengan fitur yang jauh lebih banyak, walaupun belum bisa konfirmasi begitu, tapi kemungkinan besar itu udah pasti harganya akan jauh di atas Avanza dan Xenia begitu. Nah, untuk launchingnya sendiri itu kemungkinan baru akan dilakukan di akhir 2021, jadi masih lama lah gitu, tapi tunggu aja. Pokoknya MPV-nya akan sangat menarik sekali, mungkin bisa jadi benchmark baru dibanding kategori low MPV ya. Jadinya Xpander, R3 sama mobil harus siap-siap nih kehadiran dari Toyota Daihatsu New MPV. Yang kedua nih masih dari Toyota Daihatsu, yaitu Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Jadi sebenarnya mobil ini sudah dijual di Jepang mulai dari akhir tahun lalu, dan sekarang mobil ini terutama Toyota Race ini menjadi salah satu mobil terlaris di Jepang. Nah, Toyota Race dan Daihatsu Rocky ini akan mengisi kelas SUV A-segment atau SUV mini lah begitu, yang akan berhadapan dengan Kia Sonet dan Nissan Magnite yang diimpor dari India. Tetapi yang bedanya, khusus untuk pasar Indonesia, nanti yang Toyota Race dan Daihatsu Rocky ini akan diproduksi di Indonesia. Keren kan? Nah, belum ada bocoran fitur-fitur seperti apa untuk
untuk versi Indonesia. Tapi kalau dari Jepang dia punya keunggulan seperti halnya terutama fitur safety ya, seperti smart assist, seperti autonomous emergency braking, kemudian adaptive cruise control. Itu apakah masuk ke Indonesia belum tentu ya, tapi yang jelas mobilnya akan masuk Indonesia kira-kira launching itu pada awal tahun depan 2021, dan harganya sendiri mungkin ada di kisaran 200 jutaan rupiah. Nah, yang ketiga ini datang dari brand Honda, di mana kabarnya sih awal tahun depan ini akan meluncurkan hatchback baru dari Honda, tapi bukan Jazz, tapi namanya City Hatchback. Jadi City yang kita kenal sebagai sedan dari Honda itu sekarang punya versi hatchback, tapi versi hatchback itu bukanlah sebuah Honda Jazz, tapi ya literally City Hatchback, di mana desainnya sendiri bener-bener City sedan yang dipotong belakang itu jadi semacam hatchback. Nah, karena di pasar Asia Tenggara sendiri, City Hatchback ini akan menggantikan Perancis yang tidak akan dijual di pasar Asia Tenggara, karena mungkin desain itu mungkin dianggapnya terlalu unik atau mungkin imut untuk sebuah pasar Asia Tenggara yang pengennya hatchback yang sporty begitu. Nah, untuk fitur-fitur ini kemungkinan masih sama seperti City Sedan, termasuk dia punya mesin 1000 cc turbo, serta kalau lihat di sedannya, dia di luar Thailand itu dia punya pilihan mesin 1500 cc. Nah, saat itu juga dia punya fitur namanya Ultra Seat. Jadi walaupun City Hatchback ini dia menggantikan peran Honda Jazz, tapi ada satu fitur unggulan yang dari Jazz itu yang nggak dihilangkan, yaitu Ultra Seat. Jadi ini membuat pelipatan bagasi di Honda City Hatchback ini jadi lebih fleksibel. Kemudian dia juga punya keunggulan tuh ada fitur namanya tall mode, di mana kursi belakang itu bisa dilipat ke atas sehingga bisa muat barang yang tinggi begitu. Nah, untuk balik lagi soal mesin, mungkin antara 50-50 apakah menggunakan mesin 1000 cc turbo atau menggunakan mesin 1500 cc natural aspirated. Nah, untuk estimasi sendiri seperti aku katakan tadi, dia kabarnya akan muncul pada awal tahun depan 2021, dan yang pasti akan dirakit di Indonesia. Yang keempat, kita akan langsung ke negeri Korea, karena Hyundai Indonesia yang baru saja berganti ATP Premium akan launching Hyundai Creta. Nah, bagi kalian belum tahu apakah Hyundai Creta itu, Creta ini adalah salah satu crossover Hyundai yang selain Kona. Nah, bedanya kalau Kona ini kan dia buat pasar Korea dan Eropa. Nah, sedangkan untuk Creta ini dia buat pasar seperti India, Cina, kemudian Brazil, dan juga Amerika Selatan begitu. Nah, Creta ini ini sebenarnya udah muncul di pasaran itu sejak tahun 2014 atau 2015. Dan sekarang udah masuk ke generasi kedua. Dia punya launching itu dari tahun akhir 2019 di Cina, dan kemudian di India pada awal tahun 2020. Nah, di India sendiri dia punya pilihan mesin 3, cukup banyak ya, yaitu mesin 1400 cc turbo, kemudian 1500 cc bensin biasa, dan juga 1500 cc diesel. Dan mungkin kalau lihat pilihan mesinnya itu kayaknya mirip sama Kia Seltos ya, karena memang Hyundai Creta ini satu platform sama Kia Seltos, nama juga satu grup gitu. Dan juga dia punya desain ini yang bisa dikatakan terutama generasi kedua itu sangat kontroversial. Kenapa? Karena terutama di bagian depan nih, di bagian depan sendiri dia memang lampunya itu udah desain itu benar-benar tidak konvensional, terutama peletakan FDR itu kayak macam apa ya, mungkin kalau kayak Hyundai Palisade lebih kecilin begitu. Apalagi di belakangnya, coba di belakang itu bener-bener unik gitu dan terpisah, bener-bener nggak seperti SUV kebanyakan. Nah, di India sendiri dia menjadi salah satu SUV terlaris di India selain Kia Seltos, dan mudah-mudahan sih mungkin di Indonesia akan mendapatkan kesuksesan yang sama gitu. Dan rasanya sih untuk masuk Indonesia itu kurang lebih kalau paling cepat sih pertengahan tahun 2021, atau ya semoga aja sih pabrik Hyundai Indonesia yang sekarang lagi dibangun di Cikarang itu cepat selesai ya, sehingga kereta akan bisa langsung diproduksi di Indonesia. Nah, yang kelima itu kita akan balik lagi ke Jepang. Kenapa? Karena Mitsubishi akan meluncing Pajero Sport facelift di tahun 2021. Sebenarnya Pajero Sport ini bisa dikatakan sebagai salah satu andalan Mitsubishi di kendaraan penumpang slide expander. Dan Pajero Sport ini sudah hadir di Indonesia sudah lebih dari 10 tahun lalu, tepat di tahun 2009. Dan sudah banyak sekali penggunanya Pajero Sport ini selain Fortuner. Nah, dan Pajero Sport ini sudah mengalami beberapa kali facelift, dan terakhir kali facelift itu di tahun 2019. Dia launchingnya di Thailand, dan sampai sekarang belum pernah di launching resmi di Indonesia sampai saat ini. Itu agak heran sih, padahal udah lebih dari setahun ya begitu. Karena pandemi COVID sehingga menyebabkan terjadinya penundaan produk baru masukan Mitsubishi. Ya, sebenarnya untuk kalau keunggulan sih dia masih sama seperti Pajero Sport sebelumnya, cuman yang bedanya ada di eksterior, seperti misalkan di bagian depan tuh sekarang dia punya desain dynamics itu jadi jauh lebih kental. Kemudian ke interior aja itu
mobil masih mirip seperti versi sebelumnya, tapi dia tampilnya jadi jauh lebih modern, terutama di para instrumennya seperti speedometer, tachometer, MID itu sekarang jadi full digital. Lalu head unitnya itu dia layarnya lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Dan banyak fitur-fitur lain yang masih bertahan di Pajero Sport. Nah, rencananya sih untuk masuk Indonesia itu kemungkinan sih kalau nggak ada halangan ya itu paling cepat sih awal tahun 2021, mungkin sekitar Februari atau Maret gitu ya. Mudah-mudahan harus lebih cepat ya, semoga, karena apa ya, sekarang ini mulai muncul ya Pajero Sport Facelift, tapi sebenarnya bukan facelift dari langsung di pabrik, tapi di custom dari yang satu bengkel, di custom kemudian tampilnya seperti hal facelift padahal sebenarnya aslinya bukan. Nah, itu tadi 5 mobil baru yang paling ditunggu di tahun 2021. Nah, menurut kalian, mobil baru mana sih yang paling banyak kalian tunggu? Langsung saja bisa komen di bawah ya. Nah, itu tadi video dari Auto Update kali ini. Terima kasih buat sudah nonton videonya. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa untuk share jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatas, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng jika ingin mendapatkan video baru pertama kalinya. Ya, terima kasih buat nonton sekali lagi. Sampai jumpa lagi video lain selanjutnya. Aku sekarang mau makan dulu ya. Bye-bye.